Alhamdulillah, saya senang lihat Pak Rizik Syihab di channel IBRS TV, Imam Besar Rizik Syihab TV, disambut zuriyah atau cucu Wali Songo saat ziarah di makam Sunan Ampel. Alhamdulillah. Ya, setidaknya sekarang nampak kalau para habaib Ba'alwi di bawah satu komando Imam Besar Rizik Syihab sudah mengakui Wali Songo punya keturunan. Alhamdulillah, barakallah. Bagus. Itu menarik itu kalau sering-sering ziarah di makam Wali 9 Habib Rizik. Jadi rombongan dari FPI 1 bulan 2 kali atau sekali ziarah kubur di Wali Songo. Ziarah kubur saja, jangan beralih profesi. Dari Habib demonstran menjadi Habib pembelok makam, jangan. Karena yang belok kan sudah ketahuan, jangan diganti. Masyarakat sudah sadar semua sekarang ini. Bagus itu. Bahkan setiap ziarah Wali Songo bisa ketemu anak cucu ziarah Wali Songo yang menyambut, itu bagus, itu berkah. Alhamdulillah. Tapi tensinya dikurangi dong, pakai tradisi tensi Wali Songo dan zuriyahnya ala Nusantara lah, ala Jawa. Dan juga dikasih tahu itu para muhibbin, jangan suka ngamuan. Habibnya sudah gak ngamuan, masa muhibbinnya ngamuan? Kalau yakin bahwa cucu Nabi itu malati, orang-orang Jawa itu banyak yang cucu Nabi lo malati semua, orang-orang Jawa itu. Minimal Nabi Adam lah. Yang kedua Nabi Ismail, seperti kajian filologinya Prof. Manahim Ali. Dan yang master-master banyak. NU itu sudah menjadi peradaban. Salah satu contoh peradaban NU itu apa yang menjadi prinsip dasar yang diajarkan di lingkungan warga NU itu sudah bisa membentuk karakter berkebudayaan dalam konteks kehidupan ini. Sehingga warga NU itu sudah tidak formal hanya sekedar kartu NU saja, tapi sudah membentuk attitudes, perilaku. Sehingga warga NU itu senang kalau pengurus besar Nahdlatul Ulama itu ada yang mengurus secara organisasi. Tapi terlepas dari organisasi itu, dalam ruang kehidupan bebas, masyarakat NU itu sudah punya karakter ke-NU-an sebagai sebuah pandangan hidup an-nahdiyah yang diwarnai corak berpikir ulama Nusantara, corak keberagamaan ulama Nusantara yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Peradabannya sudah tinggi. Ingin tahu kalau NU peradabannya sudah tinggi? 1 abad seperti seolah-olah para habib itu bisa memainkan NU, tapi selama 1 abad
para habaib ada yang memainkan dari beberapa sisi, termasuk dari sisi sejarah, sisi politik, dan sisi-sisi aktivitas keagamaan yang lain. Itu kiai-kiai senyum saja dan tetap didukung karena tingkat peradaban kiai sudah sangat tinggi. Tidak emosi menghadapi pola tingkah Habaib Pak Alwi yang variatif itu, tidak emosi para kiai, senyum saja. Sudah terbaca apa yang dilakukan oleh personal Habaib Pak Alwi yang membahayakan sejarah NU, yang membahayakan pemakaman tokoh-tokoh Nusantara, yang membahayakan keagamaan, yang membahayakan dalam kegiatan politik kebangsaan. Itu kiai-kiai sudah paham semua, ditertawakan aja kayak anak-anak. Ya memang yang kasihan itu muhibin. Ada habib-habib yang nggak jelas masih diikuti, itu kan kasihan muhibinnya, karena dalam kondisi apapun muhibin itu saudara kita. Saking tingginya peradaban ulama-ulama NU seperti itu biasa, nggak mengkhawatirkan. Tapi karena ada momentum yang nggak segera disadari para habaib, makin jumawa, dan seolah-olah ulama-ulama NU itu di bawah mereka, bahkan itu diceramahkan, dijadikan sebagai bentuk doktrinasi yang disampaikan secara publik di hadapan kiai-kiai NU juga. Kiai NU diam-diam aja. Tapi karena sudah mengkhawatirkan, ya kiai-kiai cukup kedip aja, tak 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 tak. Yang bergerak hanya satu aja, Kiai Imad. Cukup Kiai Imad. Wow, menggegerkan para habaib di seluruh dunia. Melibatkan mufti yang lain pun tidak ada pengaruhnya. Hanya satu Kiai NU yang bicara dan menggegerkan ribuan para habaib Pak Alwi. Gimana itu yang sombong? Satu habaib itu lebih mulia daripada 70 ulama itu. 70 kiai. Malu enggak itu? Gimana itu? Kang Bahar Smith yang kita kete. Rizik Syihab yang jumawa. Akhirnya tahu ya. Jadi secara rasional, secara empiris, kiai-kiai NU itu malati. Tapi perspektif malatinya ini jangan dipahami dalam perspektif yang irasional. Malati itu harus dipahami dari perspektif yang empiris. Artinya apa? Kiai-kiai NU itu banyak yang memiliki strategi tanggap tidak menanggapi, mengalahkan lawan tanpa harus membuat malu lawan, menang tidak jumawa. Memang peradabannya sudah tinggi kayak NU itu. Jadi malatinya itu empiris, karena perlu perhitungan dan strategi. Siapapun yang melawan NU, ya secara empiris akan merasakan dampaknya. Karena perhitungan gegabah yang dilakukan oleh Habaib Pak Alwi berhadapan dengan perhitungan matang penuh strategi. Nah, perhitungan matang dan penuh strategi inilah yang akhirnya nanti akan bisa dirasakan. Ternyata lebih kuat daripada yang gegabah seperti pola-pola Habaib Pak Alwi asal ngomong dan membuat pernyataan yang kontra risalah, kontraproduktif. Ketika ini harus berbenturan, ya akhirnya lemah sendirinya Habaib Pak Alwi. Maka itu benar itu Alwi Syihab, Profesor Dr. Alwi Syihab itu bagus sekali. Saya lihat Dr. Alwi Syihab itu seorang ilmuwan hebat.
itu pun mau bawa tasnya Gus Dur. Itu artinya Dr. Alwi Shihab itu paham. Ulama NU itu malati, tidak dalam konteks mistis, tapi malati dalam konteks ilmiah. Kedipan ilmiahnya itu, kedipan empirisnya itu bisa berdampak buruk bagi yang menyepelekan. Nah, seperti kedipan Kiai Imad, guncangan bagi para habaib Pak Alwi. Ya, lebih baik belajarlah. Pak Rizik Syihab itu udah sekian tahun melakukan gerakan masih keluar masuk penjara saja. Lebih baik belajar, bawakan tas Kiai Imad, belajar dengan Kiai Imad, biar ada banyak pengalaman di situ. Atau Mas Habib Bahar itu belajar dengan Kiai Imad, santai saja, santai saja. Belajar gak apa-apa. Nah, jangan ngemprong-ngemprong begitu. Orang ngamuan itu nggak akan malati. Yang malati itu biasanya yang nggak ngamuan, yang strategis, sehingga dampak malatinya itu empiris. Karena langkahnya itu penuh perhitungan matang, tanpa harus ngamuan, arogansi, jumawa, dan sebagainya. Orang yang punya sifat jumawa, otoritarianisme, suka merendahkan orang, ya sebenarnya real jatuhnya itu bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Nah, orang lain sebagai penguat saja untuk sebuah gesekan, bahwa yang senyum-senyum, yang penuh strategi, kesabaran, ternyata lebih malati, dan itu empiris, tidak mistis. Untuk menggesek saksi aja. Kalau kejatuhan orang yang arogan jumawa itu sebenarnya jatuh dari diri sendiri, seperti yang dilakukan habaib Pak Alwi. Kembalilah seperti masa lalu para habaib belajar sama kiai. Para habaib sowan ke kiai, para habaib jadi iklannya kiai aja, baca sholawat kesana kemari tidak apa-apa, jadi iklannya kiai. Jangan dibalik-balik. Habib Rizik gurunya NU ya. Tingkat experience, pengalaman, tingkat attitude, kepribadian, tingkat kedalaman dan ketajaman strategi beda. Mentah strategi Habib Rizik itu. Ya, udah. Ya, semoga istiqomah ziarah ke makam Wali Songo dan silaturahim ke anak cucu Wali Songo, Habib Rizik. Bahar itu juga perlu ikut itu, sowan-sowan Duriah Wali Songo itu, yang mau menemui, biar dapat legitimasi baru. Tapi tetap saja status cucu Nabi ya udah nggak bisa diego-ego itu sudah ilmiah itu. Masyarakat sudah terlanjur tahu, udah fix. Betul kata Bang Haji Roma Irama. Nggih. Monggo.